Manajemen seni pertunjukan adalah mata kuliah yang mempelajari mengenai merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi yang berhubungan dengan pertunjukan agar pertunjukan dapat terlaksanakan dengan lancar dan terorganisir. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Tujuannya adalah hasil yang diinginkan melalui proses manajemen yang dirumuskan dengan jelas, realistis, menantang, dan tidak muluk-muluk, serta dituangkan dalam plan. Bidang-bidang manajemen. 1. Manajemen sumber daya manusia. Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, kedisiplinan, pemberhentian karyawan, dan lain-lain. 2. Manajemen permodalan. Membahas tentang bagaimana menarik modal dan cara memanfaatkan modal seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal dan tujuan tercapai. 3. Manajemen akuntansi biaya. Membahas tentang cara mengelola harga pokok barang atau jasa yang relatif rendah dengan kualitas yang baik. Contohnya, penggunaan material yang efisien dan efektif sehingga pemborosan dapat diminimalkan. 4. Manajemen produksi. Membahas tentang penentuan atau penggunaan mesin-mesin, peralatan, dan cara untuk memproduksi barang atau jasa supaya kualitasnya relatif baik. 5. Manajemen pemasaran. Menitik beratkan pada cara penjualan barang atau jasa, pendistribusian, promosi sehingga konsumen merasa tertarik untuk mengkonsumsinya. Fungsi manajemen. A. Perencanaan. Semua ahli sama-sama meletakkan bahwa perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama. Dari beberapa pendapat yang ada dapat disimpulkan, yaitu 1. Merupakan kegiatan yang bersifat konseptual dan memerlukan banyak pemikiran. 2. Penentuan serangkaian tindakan berupa penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, prosedur, metode, strategi, kebijakan, prosedur, sistem, anggaran, standar, dan cara untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Merupakan proses bagaimana mengubah posisi kita saat ini ke posisi yang diinginkan. B. Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan serangkaian proses yang meliputi 1. Penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. 2. Pengelompokan tugas-tugas. 3. Membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan. 4. Penetapan departemen-departemen. 5. Menyusun mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan setiap unit. 6. Penentuan hubungan-hubungan masing-masing unit dalam organisasi. C. Penyusunan staf adalah fungsi yang mencakup proses seleksi, latihan, pengembangan, penempatan, dan orientasi karyawan yang efektif agar sasaran yang diharapkan dari orang-orang yang menduduki jabatan tersebut dapat tercapai dengan baik. D. Berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu pertukaran informasi oleh seseorang dengan orang lain agar apa yang dimaksudkan seseorang dapat dipahami oleh orang lain. Dalam suatu organisasi, komunikasi yang perlu diciptakan oleh pemimpin dan semua anggota adalah komunikasi yang dapat meningkatkan motivasi kerja dari setiap anggota agar tujuan dari organisasi itu dapat tercapai dengan baik. E. Pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses pemantauan oleh pimpinan atau orang yang ditugasi sebagai pengawas terhadap jalannya kegiatan atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan sampai pada proses pengawasan itu sendiri. Dengan melakukan pengawasan, diharapkan setiap pekerjaan dapat dijalankan efektif dan efisien sesuai rencana petunjuk dan aturan yang berlaku. Latihan teknik pemeranan.
Pemeranan adalah unsur penting dalam seni teater. Pengertian dalam seni mengandung arti keindahan, estetik, atau kehalusan budi pekerti. Oleh karena itu, seni selalu menawarkan keindahan, bentuk, dan kehalusan pesan atau nilai moral. 1. Olah tubuh. Olah tubuh adalah pembelajaran teknik melalui pengolahan atau pelatih agar tubuh kalian memiliki stamina yang kuat, kelenturan tubuh, dan daya refleks tubuh. Dalam hal ini jelas, kalian harus memakai pakaian latihan olahraga. A. Stamina atau kekuatan tubuh. Kekuatan tubuh adalah pelatihan pada tubuh agar kalian memiliki ketahanan fisik dan pernapasan yang sehat. B. Stretching atau peregangan adalah pengolahan atau latihan pada bagian otot-otot tubuh agar lentur dan mempunyai daya gerak refleks. C. Keseimbangan tubuh. Pelatihan keseimbangan tubuh membekali kalian agar dilatih kemampuan otak dalam menguasai tubuhnya. Tumpuan keseimbangan ini penekanan pada kekuatan kaki. 2. Olah suara. Olah suara adalah praktik pengolahan atau pelatihan elemen-elemennya yang berhubungan dengan suara melalui teknik, pernapasan, dan pengucapan agar kalian memiliki artikulasi yang jelas, intonasi suara, dinamika suara, dan kekuatan suara. A. Artikulasi dapat diartikan kejelasan dalam pengucapan kata-kata agar apa yang dikatakan menjadi jelas dengan apa yang diterima pendengarnya. Latihannya kalian dengan bimbingan guru melaksanakannya. Pengucapan kata-kata bersuara atau tidak bersuara dengan tempo yang berbeda-beda untuk membantu pengolahan suara melalui mulut dan bibir secara diulang dengan pernapasan yang diatur. Berikutnya latihan kalian terfokus pada materi intonasi. B. Intonasi. Intonasi suara adalah irama suara dengan penekan mengucapkan kata-kata sehingga dihasilkan pengucapannya yang tidak monoton atau kesan datar. C. Dinamika. Dinamika suara adalah tempo pengucapan suara, cepat, lambat, sedang, wajar, dan sebuah kalimat. D. Power atau kekuatan. Kekuatan suara adalah keras lemahnya suara yang dihasilkan dari pengucapan suatu kata atau kalimat. 3. Olah rasa atau sukma. Fungsi latihan olah rasa di sisi lain akan mampu membangun kejujuran rohani dan pembebasan rohani dari hal-hal yang mengikat dan membatasi. Selanjutnya, pembebasan itu diharapkan membantu sikap perasaan untuk melahirkan ide-ide atau ilham dan kreativitas pemeranan. Adapun materi latihan yang kalian harus lakukan antara lain: A. Teknik konsentrasi. Konsentrasi adalah gerbang yang sangat menentukan kelangsungan mengatur dan mengendalikan fenomena psikologi seorang aktor dalam menguasai peran. Pada bagian ini, konsentrasi seorang aktor akan berupaya mengalienasi, mengasingkan dirinya dari kehidupan nyata yang dijalaninya sehari-hari untuk selanjutnya ia akan menimbulkan segala cipta, rasa dan karsanya pada satu pusat perhatian. B. Penginderaan. Kemampuan peralatan tubuh dalam merespon atau bereaksi pada berbagai hal terutama yang berhubungan dengan sifat-sifat, yaitu mata berfungsi untuk menangkap dan bereaksi pada objek-objek penglihatan visual. Hidung berfungsi untuk menangkap dan bereaksi pada objek-objek aroma penciuman. Telinga berfungsi untuk menangkap dan bereaksi pada objek-objek suara atau bunyi pendengaran. Lidah berfungsi untuk menangkap dan bereaksi pada rasa, taste, manis, asin, pahit, masam, dan lain. Pengecapan. Tubuh berfungsi untuk menangkap dan bereaksi pada sentuhan atau rabaan. C. Kepekaan sukma atau rasa. Tahapan pembelajaran atau latihan bagian ini adalah tujuan utama dari latihan olah rasa, di mana sejak diawali tahapan
konsentrasi, meditasi, dan penginderaan, maka diharapkan kalian memiliki suatu kepekaan sukma atau rasa, atau penghayatan batin yang mampu menghadirkan keterampilan mengatur atau mengendalikan permainan emosi kapan saja bila diperlukan. Rasa atau sukma adalah kekuatan dalam daripada aktor yang lalu ditampilkan kepada penonton melalui media-media mime atau mimik, air muka, gestur, gerak-gerik tubuh, emosi suara, dialog, laku dramatik, dan karakter atau perwatakan. D. Imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan dalam menciptakan daya hayal sebagai hasil kepekaan ingatan emosi dari kehidupan sehari-hari. Perumpamaan, metaforik, pada binatang, tumbuhan, unsur alam, atau hasil sebuah perenungan mendalam yang mampu menghadirkan hayalan positif. 4. Ruang. Pengertian ruang dalam seni teater adalah tempat bermain peran, acting, dengan lingkup peralatan dan perlengkapan dekorasi yang dihadirkan di atas pentas. Tempat bermain peran dapat dilakukan di lapang, di dalam kelas, atau khusus diciptakan di atas panggung pertunjukan. Ruang ini oleh pemeran wajib diisi dan dihidupkan menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga mendukung peran yang dibawakan. Teknik ini dalam mengisi dan menghidupkan ruang untuk seorang pemeran adalah kemampuan merespon kepekaan, blocking, moving, busyness, dan leveling pada ruang dan lawan main. A. Blocking. Blocking berhubungan dengan latihan-latihan untuk mendukung elemen artistik, di mana para pemeran wajib memiliki kepekaan ruang. Artinya, para calon aktor wajib dilatih bagaimana memosisikan dirinya pada wilayah pentas, terutama apabila pentas diisi lebih dari satu orang pemeran. B. Movement. Movement artinya bergerak atau berpindah tempat. Kata moving dikenal juga dengan movement, yaitu pergerakan atau pindah tempat yang dilakukan pemain di atas pentas. C. Business. Business atau bisnis adalah usaha yang dilakukan pemeran dalam membunuh dari rasa membosankan atau kejenuhan atau kebingungan atau kekakuan dalam berbuat sesuatu, dalam mengisi luang atau kekosongan waktu yang ada. D. Leveling. Istilah leveling adalah dari asal kata yakni tingkatan atau undak-undak. Maka dalam konteks seni peran teater, pengaturan tinggi rendah pemain dalam ruang pentas. Tata teknik pentas dan tata artistik teater. Tata teknik pentas merupakan pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk tentang pementasan atau pertunjukan, antara lain pengenalan pentas atau panggung, komposisi pentas, tata rias, tata busana, tata lampu, dekorasi, dan tata suara. Tata artistik teater adalah penampakan visual yang dibuat oleh tim ahli dalam teater, TV, film, tari, dan musik. Tujuannya untuk membantu mengkomunikasi pertunjukan tersebut ke penonton. Tata artistik teater merupakan tugas dari penata artistik. Prinsip-prinsip dalam menata pentas adalah: A. Dapat memberi ruang kepada gerak laku. B. Dapat memberi pernyataan suasana lakon. C. Dapat memberi pandangan yang menarik. D. Dapat dilihat dan dimengerti oleh penonton. E. Merupakan rancangan yang sederhana. F. Dapat bermanfaat terus-menerus bagi pemeran atau pelaku. H. Dapat membuat rancangan harus menunjukkan bahwa setiap elemen yang terdapat di dalam penampilan visual pantasnya memiliki hubungan atau satu sama lain. Panggung atau staging. Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antar kerja penulis lakon, sutradara, dan aktor ditampilkan di hadapan penonton. Jenis panggung yang sering digunakan adalah panggung proscenium, panggung arena, dan panggung trust. Dengan memahami bentuk dari masing-masing panggung, inilah penata panggung dapat merencanakan karyanya berdasarkan lakon yang akan disajikan dengan baik.
Komposisi pentas adalah penyusunan yang berarti dan artistik atas bahan-bahan perlengkapan pentas. Perlengkapan-perlengkapan yang dimaksud adalah perlengkapan kasat mata yang statis, misalnya aktor atau penari, dan perlengkapan yang tidak bergerak, yaitu dekorasi, properti, dan lain-lain. Tata rias membantu memperkuat ekspresi penari dan untuk menambah daya tarik penari. Rias tari harus kelihatan bersih dan rapi, serta garis-garis rias harus jelas sesuai dengan karakter tarinya. Ketetapan dan kerapian dalam pemakaian alat rias akan membantu mengekspresikan peranan atau menambah daya tarik penyajian tari. Tata busana sangat berpengaruh terhadap penonton, karena sebelum seorang pangeran didengar dialognya, terlebih dahulu diperhatikan penampilannya. Maka dari itu, kesan yang ditimbulkan pada penonton mengenai dirinya tergantung pada yang tampak oleh mata penonton. Pakaian yang tampak pertama kali akan membantu menggariskan karakternya, kemudian dari pakaian juga akan memperkuat kesan penonton. Dalam sebuah seni, tata lampu terbagi atas dua jenis, yakni lighting sebagai penerangan, yakni tata lampu yang berfungsi hanya sebagai penerangan dalam sebuah pentas seni atau panggung serta unsur-unsur dalam pementasan agar terlihat dengan baik. Lighting sebagai pencahayaan. Teknik lighting yang berfungsi untuk artistik pementasan. Lighting dalam hal ini berfungsi untuk mendukung suasana sesuai dengan tuntutan naskah. Dekorasi. Tata dekorasi panggung dapat diartikan sebagai segala benda yang memiliki nilai estetika pertunjukan yang difungsikan untuk memperkuat sebuah pertunjukan seni-seni tari. Jadi dekorasi ini terlebih berfokus pada masalah efek atau pengaruh dari sebuah benda yang dipergunakan untuk membantu memperkuat pertunjukan. Tata suara atau sound system adalah suatu teknik pengaturan peralatan suara atau bunyi pada suatu acara pertunjukan, pertemuan, rapat, dan lain-lain. Tata suara memainkan peranan penting dalam suatu pertunjukan langsung dan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari tata panggung dan bahkan acara pertunjukan itu sendiri.